Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Assessment Center dan juga menguji kompetensi jabatan menggunakan Assessment Center. Oke, sedikit saya akan menjelaskan mengenai Assessment Center. Apa itu Assessment Center? Menurut BIHAM dan Tonton 3 tahun 2013, menyatakan bahwa Assessment Center adalah sebuah prosedur dengan menggunakan beberapa teknik yang bertujuan untuk mengevaluasi karyawan untuk berbagai tujuan dan keputusan tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, Assessment Center ini merupakan suatu metodologi untuk menilai atau mengevaluasi perilaku calon pegawai maupun pegawai dalam pekerjaan, sehingga hasil dari proses Assessment Center dapat digunakan dalam strategi pengembangan SDM suatu organisasi. Kegunaan yang diperoleh dari Assessment Center tersebut dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM seperti rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karir. Proses penilaian yang dilakukan dalam Assessment Center dilakukan dengan berbagai metode atau multiple methods, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan lebih akurat mengenai kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Lalu, apa aja sih kegunaan Assessment Center? Yang pertama, dapat memperoleh kriteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan objektivitas yang dapat diandalkan. Selanjutnya, bisa menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana bagi pegawai. Yang terakhir, dapat mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan manajerial pegawai. Wah, banyak sekali ya kegunaannya. Maka dari itu, Assessment Center sangatlah penting untuk dipelajari karena selain mengetahui tes potensi, juga mempelajari tentang tes kompetensi. Kemudian, jabatan yang mau saya uji adalah Fleet Logistic Controller atau FLC. Pasti teman-teman sangat asing ya mendengar posisi jabatan itu. Oke, mari akan saya jelaskan sedikit mengenai jabatan FLC. Jadi, di PT GMF Aero Asia terdapat posisi jabatan di bidang planning, yaitu Fleet Logistic Controller atau FLC. Nah, dari segi pengertian itu maksudnya adalah seseorang yang mengatur segala logistik dari sebuah project maintenance pesawat terbang. Sesuai dengan pengertiannya, FLC juga bertanggung jawab untuk memprovide dan menghandle segala material dan logistik yang dibutuhkan dari project maintenance sebuah pesawat. Apabila mekanik berfungsi sebagai tim produksi yang mengeksekusi maintenance berupa pergantian komponen secara aktual, maka FLC berfungsi untuk mengupdate pergantian komponen tersebut secara sistem. Dengan ini, FLC mempermudah tracking material dan komponen yang telah digunakan atau akan digunakan oleh pesawat yang sedang di-maintenance. Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui progres maintenance dan record maintenance yang telah dilakukan pada sebuah pesawat. FLC juga bekerja berdampingan dengan PPC, yaitu Production Planning Controller, sebagai supporting system team untuk sebuah project maintenance. FLC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua material dan komponen yang dibutuhkan project maintenance itu tersedia di dalam gudang. Dari semua request material dan komponen yang masuk, FLC akan melakukan pengecekan stok satu persatu secara sistem. Apakah stok yang dimiliki GMF cukup atau tidak? FLC juga memastikan bahwa material atau komponen yang di-request itu datang secara aktual ke hangar store dan menyimpan material atau komponen tersebut dengan baik sebelum diperform oleh tim mekanik. FLC harus selalu mengupdate status material atau komponen tersebut by system, mulai dari available di gudang sentral sampai terkirim ke hangar store. Maka bahkan sampai material atau komponen tersebut sudah diberikan ke tim mekanik pun harus diupdate by system juga. FLC juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa material dan komponen yang akan digunakan itu masih layak digunakan, mulai dari mengecek tanggal expired, juga serviceability tag yang merupakan tag bahwa komponen tersebut masih layak digunakan.
Selain itu, setiap material dan komponen juga memiliki sertifikat yang menyatakan kelayakan, dan sertifikat ini harus dilampirkan pada dokumen maintenance masing-masing sebagai syarat untuk menyelesaikan maintenance. Jadi seperti itulah pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh FLC. Selanjutnya dalam assessment center kita menentukan yang namanya tes simulasi seperti case study, intra in basket, FGD atau LGD, presentasi, dan role play. Tetapi dalam menguji jabatan ini saya tidak menggunakan semua simulasinya. Saya hanya menggunakan case study, LGD, dan intra. Karena pada posisi pekerjaan ini membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, pengalaman, case thinking, ingatan yang kuat, dan tentunya bertanggung jawab. Oke, yang pertama, kenapa saya menggunakan case study? Karena pada case study, karyawan akan diberikan suatu kasus atau permasalahan dan akan dimintai untuk mengidentifikasi masalah tersebut serta mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Dari adanya case study itu akan dapat dinilai dan melatih karyawan jika dihadapkan dalam situasi yang mendesak bisa menerapkan proses berpikir cepat yang diperlukan untuk menganalisis sebuah situasi yang nyata. Karena pada profesi ini memerlukan fast thinking seperti yang tadi saya katakan sebelumnya dalam menjalankan kerjanya sehari-hari, seperti memastikan bahwa semua material dan komponen yang dibutuhkan project maintenance tersebut tersedia di gudang. Tetapi jika dihadapkan dengan situasi di mana komponen yang dibutuhkan project maintenance tersebut tidak tersedia di gudang, maka ia harus mencari solusi kembali secepatnya agar pesawat tersebut bisa dirilis kembali. Kedua, ada intra. Karena di intra terdapat sebuah simulasi dari situasi yang nyata yang dihadapi oleh para karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kemampuan karyawan dalam menghadapi situasi yang ada, serta dapat meminimalisirkan kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya. Seperti menyimpan sertifikat dokumen maintenance yang harus dia siapkan sebagai syarat untuk menyelesaikan maintenance. Misalkan contoh kasusnya itu lupa mengarsipkan sertifikatnya. Nah, dari kasus ini kita dapat melihat ketelitian dari karyawan. Yang terakhir ada LGD, yang merupakan forum suatu diskusi bebas yang membahas topik atau isu yang terjadi sehari-hari dari pekerjaan tersebut. Dari LGD dapat melihat kemampuan kepemimpinan, cara berkomunikasi, kemampuan kerjasama, dan stabilitas emosi para karyawan dalam satu kelompok diskusi. Karena di FLC harus bisa bekerja sama dengan bidang lain seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu PPC sebagai supporting team untuk sebuah project maintenance. Oke, sekian materi yang bisa saya berikan pada hari ini untuk mengukur potensi jabatan, dan terima kasih. See you on the next topic. Bye.